Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Suci Nur Aulia dari Prodi PGMI dengan NIM 073. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keadilan sahabat dalam meriwayatkan hadis. Oke, langsung saja kita mulai. Keadilan sahabat dalam meriwayatkan hadis merujuk pada sifat-sifat yang positif ya tentunya, yang harus dimiliki oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang terlibat dalam menyampaikan hadis atau riwayat tentang ajaran Islam. Sifat-sifat ini mencakup integritas, moral, kejujuran, dan ketidak berkaitan dengan tindakan-tindakan yang meragukan keadilan mereka. Dalam konteks ini, ilmu hadis keadilan sahabat adalah kriteria penting banget ya untuk menilai keabsahan suatu hadis. Para ulama hadis berupaya untuk memastikan bahwa para sahabat yang meriwayatkan hadis adalah individu yang dapat dipercaya dan tidak melakukan kecurangan atau kesalahan. Jadi para sahabat Nabi ini tidak sembarangan ya dalam meriwayatkan hadis gitu. Jadi harus adil, jujur, dan tidak curang. Kalau misal para sahabat itu curang, itu namanya hadis palsu ya, dan itu tidak mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Jadi keadilan sahabat itu menjadi penentu ya dalam menentukan apakah suatu hadis itu diterima atau tidak. Namun ada yang perlu diingat nih, bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama hadis tentang keadilan sahabat. Dan mereka menggunakan kriteria berbeda untuk menilai keadilan ini. Meskipun konsep keadilan sahabat tetap menjadi salah satu aspek penting dalam ilmu hadis untuk memastikan ketetapan dan keandalan hadis-hadis yang digunakan sebagai sumber ajaran agama Islam. Nah, ini ada pandangan menurut para ulama ya. Pandangan para ulama terkemuka dalam Islam mengenai keadilan sahabat dalam meriwayatkan hadis. Mungkin memiliki banyak variasi ya, tetapi umumnya ada beberapa aspek utama yang mereka pertimbangkan. Yang pertama yaitu keadilan moral adalah al-akhlak ya. Para ulama menilai keadilan sahabat berdasarkan integritas moral dan etika mereka. Para sahabat yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam seperti pertama, kejujuran, yang kedua keadilan, dan yang ketiga kesalehan, dianggap lebih dapat dipercaya dalam menyampaikan hadis. Yang kedua nih ya, ketetapan dalam iman, akidah. Para ulama memeriksa keyakinan dan keimanan sahabat. Mereka lebih condong pada sahabat yang memiliki keyakinan yang kuat dan teguh dalam agama Islam. Jadi nggak main-main ya teman-teman. Yang ketiga, ketidakberkaitan dengan bid'ah maksudnya. Beberapa ulama menganggap bahwa sahabat yang tidak terlibat dalam inovasi agama bid'ah dianggap lebih dapat dipercaya dalam menyampaikan hadis. Dan yang keempat, ketidakberkaitan dengan konflik atau sengketa. Sahabat tidak terlibat dalam konflik atau sengketa politik mungkin mempengaruhi objektivitas mereka dalam menyampaikan hadis. Itu dianggap lebih dapat dipercaya. Yang kelima ya, ketidakberkaitan dengan dosanya yang terkenal. Sahabat yang memiliki dosa-dosa terkenal di masa lalu mungkin bertobat dan memperbaiki diri masih bisa dianggap sebagai individu ya, individu yang adil. Tetapi juga bisa menjadi objek perdebatan. Perlu diingat bahwa para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana nih faktor-faktor harus diterapkan dan sejauh mana sahabat harus memenuhi kriteria ini untuk dianggap adil.
Oleh karena itu, terdapat banyak banget variasi penilaian keadilan sahabat di antara berbagai mazhab dalam Islam. Oke, jadi kesimpulannya konsep keadilan sahabat dalam meriwayatkan hadis adalah subjek pemahaman dan penafsiran yang berbeda di antara para ulama Islam. Ada ya salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, dia paling terkenal ya dalam keadilannya, yang paling dikenal banget gitu dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah, ada yang tahu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah salah satu sahabat terdekat dan juga merupakan khalifah pertama dalam Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki reputasi sebagai sahabat yang sangat jujur, adil, dan dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Karena keadilannya dan integrasinya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai salah satu sumber utama dalam pemahaman dan praktik Islam. Oke, dari kesimpulan video saya, keadilan dalam periwayatan hadis, sahabat Nabi memainkan peran penting dalam menyampaikan ajaran Nabi kepada generasi berikutnya. Keadilan sahabat adalah faktor kunci dalam menilai keabsahan dan kepercayaan hadis-hadis dalam Islam. Sahabat yang dianggap adil, jujur, dan dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis dihormati dan dijadikan acuan dalam ilmu hadis. Keadilan sahabat membantu memastikan bahwa hadis-hadis tersebut terjaga dari penyimpangan dan kepalsuan, sehingga memungkinkan umat Islam untuk memahami ajaran Nabi Muhammad dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, suatu keadilan sahabat merupakan elemen kunci dalam ilmu hadis yang mempengaruhi pemahaman dan praktik umat Islam. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang keadilan sahabat dalam meriwayatkan hadis. Apa kalian paham? Mungkin semoga paham ya. Oke, sekian. Saya Dinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.